tak bosan buat anak-anak yang hadir. 1, 2, 3, Masya Allah 4, 5. Nah, yang akhwat lebih banyak kayaknya. Selalu kita mencontoh bagaimana Rasulullah dalam sebuah riwayat, begitu ada anak masuk dalam majelisnya, Rasul menyambut mereka dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Inilah sunnah yang mungkin seringkali tidak diketahui atau mungkin disepelekan oleh kita. Ternyata Rasul sangat memuliakan anak-anak di dalam majelisnya. Ya, jadi kalau anak masuk dalam majelis ilmu, yang benar itu disambut bukan disambit. Kenapa? Karena mereka lah calon pemimpin di masa depan. Jika sedari kecil mereka punya memori kenangan yang indah akan Islam, akan majelis-majelis kebaikan, maka mereka tidak canggung, bahkan tidak trauma untuk hadir ketika mereka dewasa. Isi kepala mereka telah tertanam hal-hal yang positif. Dan insya Allah jika banyak tanaman-tanaman hal yang positif dalam otak mereka, dengan spontan akan mengusir hal-hal yang negatif. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi keburukan itu akan terusir jika kebaikan itu banyak. Isi kepala anak yang kotor, jorok, dan kalimat-kalimat negatif akan terusir kalau orang tua intens membawanya ke majelis-majelis ilmu. Kalau rewel nggak ada masalah, kita keluar sejenak, tenangkan, masuk lagi. Kalau mereka ngantuk nggak apa-apa tidur, tapi telinga mereka masih menyimak, insya Allah terus merekam. Kalau ada yang mau coret-coret nggak ada masalah. Walaupun duduknya mereka mungkin ada yang selonjoran, tiduran, ada yang sambil ngemil, makan snack milik mamahnya yang udah diincer dari tadi sama mamahnya, nggak ada masalah. Dengan hal itulah mereka terbiasa untuk berdekat-dekatan dengan majelis ilmu, dan itulah tradisi para salafus soleh. Bagaimana ibunda Imam Ahmad misalnya sedari kecil memakaikan Imam Ahmad dengan imamah dan gamis yang bagus, kemudian saat azan subuh berkumandang digendong anaknya karena beliau sudah janda, dan ketika ibunya berhalangan karena haid, anaknya ditaruh di teras masjid. Apa yang lakukan Imam Ahmad? Hanya berjalan-jalan saja, tapi sudah terbiasa dengan masjid. Ibunda Imam Nawawi sama, anaknya didorong masuk dalam majelis halaqah Quran, sehingga sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian dia pindah lagi ke halaqah hadis, sehingga umur 15 tahun sudah hafal ratusan ribu hadis. Bahkan di umur 19 tahun disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, beliau menghafal kitab fikih. Dan inilah salah satu kebiasaan unik para salafus soleh, kitab itu atau buku bukan dipahami dulu tapi dihafal. Kenapa harus dihafal? Karena dulu buku itu mahal, kertas itu mahal. Khawatir kalau kertasnya hilang, bukunya hilang, udah nggak bisa lagi, nggak bisa fotokopi lagi. Maka kalau dihafal masih nempel di kepala. Makanya kebiasaan menghafal kitab itu tradisi salafus soleh. Jadi mohon maaf kalau cuma hafal Quran dulu udah biasa, hafal hadis dulu udah biasa. Yang hebat kalau hafal kitab. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi ketika beliau Imam Nawawi menghafal kitab fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi, judulnya At-Tanbih. Beliau membaca keterangan tentang bab mandi junub, sesuatu yang mudah-mudahan kita semua para orang tua di sini sudah memahaminya. Tapi Imam Nawawi ketika membaca keterangan dari al-muallif agak kebingungan ketika membaca keterangan muallifnya, yajibul ghusla min ilajil hasyafah fil farji. Wajib seseorang mandi jika masuk hasyafah kepada farji. Saya yakin Bapak Ibu udah paham maksudnya? Paham maksudnya? Tapi Imam Nawawi ketika membaca ini bingung. Maka melakukan Imam Nawawi, beliau beristihad. Apa istihadnya? Wajib seseorang mandi junub jika di pagi hari perutnya berbunyi. Jadi kalau beliau bangun pagi perutnya berbunyi kriuk-kriuk itu karena lapar, mandi junub. Besok pagi perutnya lapar lagi, kriuk-kriuk, mandi junub. Berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan beliau mandi junub, dan temannya menegurnya karena agak janggal. Anak muda di zaman dulu kalau rajin mandi pagi aneh. Ya, orang kalau rajin mandi pagi biasanya itu udah nikah. Maka beliau bertanya, kamu kenapa mandi terus? Imam Nawawi menjawab, saya baca kitab bunyinya begini. Maka temannya tertawa. Alam tadri hasyafah wal farj. Emangnya kamu nggak tahu hasyafah apa, farji itu apa? Enggak.
Maka jelaskan temannya, hasyafah itu kemaluan laki-laki, farji kemaluan perempuan. Maksud kalimat ini adalah al-jima. Maka Imam Nawawi pun mentertawakan kebodohannya. Umur 19 tahun, Pak. Kira-kira mahasiswa tingkat berapa? Nah, tingkat 1 lah ya, tingkat 2. Enggak ngerti tentang organ reproduksi. Bukan karena dia bodoh, tapi isi kepalanya terlalu penuh dengan hal-hal yang positif, sehingga yang kayak gitu enggak bakal diingat, enggak bakal terekam, enggak penting lagi. Itulah didikan para ulama, ibunda para ulama, yang anak-anaknya tempat duduknya dari kecil, majelis-majelisnya yang baik-baik. Ya, jadi kalau anak-anak zaman now itu ngomongnya kasar, kotor, itulah mungkin teguran buat kita. Mungkin kita jarang membawanya ke majelis yang baik. Lebih banyak mereka duduk di majelis al-playstationiyah, ya, al-game online-iyah dan semisalnya, sehingga kalimat itu nempel di kepala mereka. Karena itu buat anak-anak kita yang tadi saya tunjuk, yang itu saya ingin menyampaikan salam cinta buat mereka. Dan mari kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda melakukan Allah, malam Ahad ini sejatinya malam yang menentukan bagaimana kualitas keluarga kita dalam menentukan visi masa depan. Di akhir pekan pilihan kita untuk berlibur banyak, untuk melakukan aktivitas bersenang-senang di rumah banyak, tapi yang istimewa justru mau hadir di dalam majelis ilmu. Inilah yang istimewa. Dan kenapa kita hadir? Karena kita ingin berkeluarga, menjadi keluarga yang spesial. Keluarga yang spesial, keluarga yang Allah kokohkan mereka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Keluarga dunia dan akhirat. Inilah keluarga yang sejatinya, keluarga yang kokoh, keluarga yang sejatinya dibenci sekali oleh setan. Setan itu paling benci sama keluarga yang kokoh dalam urusan berkaitan dengan urusan akhirat. Dan setan selalu berusaha memang untuk merusaknya. Salah satu target pertama dari makar setan kepada manusia yaitu adalah keluarga. Jadi setelah kita menikah, target pertama yang menjadi operasi dari setan dan berikut tentaranya adalah keluarga. Disinilah kenapa saat kita menikah, berumah tangga, jangan sampai kita lalai dari makarnya setan ini. Salah satunya mengokohkan keluarga kita dengan ilmu yang benar, supaya kita nggak menyumbang angka kerusakan keluarga yang menjadi tawanya setan, karena setan sangat bergembira terhadap hancurnya keluarga. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis sampaikan oleh Imam Muslim, bahwa iblis sebagai pimpinan setan senantiasa mengumpulkan seluruh anak buahnya yakni setan di atas singgasananya di atas air. Disinilah iblis melakukan yang disebut sebagai rapat koordinasi, ya, rakor. Iblis ini makhluk Allah yang serius godain kita, Pak. Makanya jangan main-main. Iblis ini kalau godain kita serius, ya. Makhluk Allah yang istiqomah itu salah satunya iblis. Kenapa istiqomah? Iblis itu nggak pernah cuti, mengajukan cuti nggak pernah. Iblis resign itu nggak ada ceritanya. Resign capek juga jadi setan gitu, jadi hantu baik Casper nggak ada. Iblis dan setan mereka terang-terangan untuk merusak manusia. Maka karena itu dia melakukan koordinasi. Makanya kalau kita punya organisasi seperti DKM, seperti organisasi dakwah, jangan kalah sama iblis, karena iblis aja rakor, terus koordinasi. Iblis bertanya kepada masing-masing setan itu, "Madza fa'altum?" Kalian sudah melakukan apa saja, wahai anak buahku? Itu perkataan iblis kepada masing-masing setan. Berkatalah satu setan di hadapan iblis untuk melaporkan apa yang telah lakukannya. Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Ya, diceritain prestasinya. Saya sudah melakukan amalan membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras. Berkata iblis kepada setan yang melapor tadi, "Ma sana'ta syai'an." Yang kamu lakukan itu kecil, biasa, terlalu mainstream. Semua setan udah sering godain manusia melakukan itu. Itu mah bukan prestasi. Saya mau yang spesial. Maka setan yang lain melapor dengan laporan yang berbeda. Ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqta bainahu wa baina imraatih. Dua iblis, saya pepet terus seseorang, saya nggak pernah tinggalin dia walau sedetik sampai dia bercerai dengan pasangannya. Pokoknya saya pepet terus dia sampai dia cerai sama pasangannya. Apa
Apa reaksi iblis mendengar laporan ini? Dipanggil setan tadi, sini, duduk di samping saya. Sebagai bentuk penghormatannya, karena yang siapa duduk di sampingnya itu berarti hanyalah setan yang teladan ya. Setan teladan di samping dia. Apa kata iblis kepadanya? Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Disinilah Ibnu Taimiyah membuat kesimpulan prestasi terbesar setan adalah merusak keluarga dari hadis ini. Maka kalau kita setelah menikah, awal mula menikah, jangan main-main dengan makar iblis. Kalau sebelum nikah, apalagi yang pacaran, iblis melakukan strategi, dibikin masing-masing rindu antara kekasih yang belum nikah, rindu yang tak halal, itu sengaja dibikin. Semuanya baik di mata kita. Apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, walaupun buruk ya, dianggap baik. Kentutnya aja wangi gitu ya. Kalau lagi pacaran, apapun bersama kamu siap sayang ya, tai kucing aja rasa coklat gitu ya. Kalau bareng sama kamu, setan membuat imajinasi itu. Tapi setelah menikah, maka iblis dan setan merubah strateginya. Apa strateginya? Bikin dia saling cemburu. Was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Curiga, prasangka. Kalau nanti dia lagi mandi, suaminya, istrinya ngecek handphonenya, jangan-jangan ada WA kepada cewek lain. Begitu ada WA kepada orang nomor gak dikenal, hey say, tuh kan, siapa nih? Ya, padahal temannya namanya Saiful, kan curiga. Pasti nih, pasti curiga. Dibikin malam-malam ibu-ibu nih pada saat tidur mimpi suaminya selingkuh. Setan itu. Begitu pagi-pagi suaminya mencoba baik, sayang, jangan pegang-pegang. Kenapa sih semalam kamu selingkuh? Kan tidur bareng sama kamu. Iya, tapi udah mimpi kamu selingkuh. Loh kok marah sama aku? Ya kenapa kamu gak bangunin aku? Jadinya aku kemimpian kamu terus. Emosinya terus negatif, terus marah. Disitulah setan bekerja. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, nama setan itu namanya ismuhu dasim. Namanya dasim. Nama setannya. Saya telusuri riwayat tentang dasim ini, nggak satupun saya temukan ada hadis yang sahih. Wallahu alam. Tapi ini ulama, kita ambil saja ibrohnya, tidak peduli namanya, mau namanya dasim, dasimah ya, nggak peduli. Yang jelas ada setan yang tugasnya merusak keluarga kita. Kenapa keluarga itu yang disasar oleh setan? Kenapa bukan ekonomi? Kenapa bukan politik negeri kita hancur ini? Sejatinya karena salah yang diurus. Yang diurus justru hal yang sejatinya tidak memberikan efek kekuatan sebuah negara. Ekonomi penting, emang sangat penting. Kalau nggak diurus urusan ekonomi, wow, bakalan berantakan. Perut ini nggak main-main, orang bisa bacok-bacokan. Makanya pemerintah bikin Kementerian Ekonomi. Politik penting nggak? Penting. Kita nih gara-gara politik aja kemarin terpecah belah, ya sampai saling mencaci, cebong, kampret. Sekarang setelah bersatu jadi kecepret, kan banyak. Ya udah tuh ribut. Akhirnya bikin Kementerian Politik. Kalau ditanya ekonomi penting, penting. Politik penting, penting. Tanya lagi, keluarga penting nggak? Ya penting lah Ustadz. Kalau nggak penting, lihat aja tuh anak-anak berantakan, ribut, keluarganya ribut, anak-anak menjadi anak bermasalah. Tapi negeri ini menganggap penting keluarga, sampai sekarang nggak ada Kementerian Keluarga. Sampai sekarang. Makanya angka kerusakan keluarga itu tiap tahun meningkat. 2009 yang bercerai 250.000 pasangan, naik ya. Tahun 2018 yang bercerai 435.000 pasangan. Dari 250.000 naik 435.000. Makanya berdasarkan statistik di Indonesia setiap 1 jam ada 48 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Ya. Jadi kalau saya udah ceramah setengah jam, barusan 24 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Dari perceraian itu emang sesimpel itu, kan cuma cerai doang? Enggak. Setan kenapa menghancurkan dari keluarga? Karena di keluarga itu kerusakan mulai muncul. Satu, kalau percerai suami dan istri, mantan suami mantan istri, maka yang pertama kali ribut biasanya antar keluarga besar. Mulai muncul stereotip. Udah cerai nih, berkata keluarga besar suami, makanya lain kali kau cari bini jangan dari suku ini. Suku ini tuh brengsek, perempuannya celamitan. Nah, mulai mindset, satu suku dimusuhin. Berkatalah keluarga besar mantan istri, lain kali cari laki, gua udah bilangin, suku kayak gitu laki-lakinya jahat semuanya, nggak ada yang baik. Lain kali jaga diri.
mindsetnya satu suku, musuh antar suku tuh. Selesai? Belum. Anak-anak yang berasal dari bapak dan ibu yang cerai, disinilah yang menjadi taruhannya. Mereka tumbuh jadi anak yang liar. Mereka besar di jalanan. Tontonannya adalah video porno, film-film berbau kekerasan. Jadilah mereka kena narkoba, bahkan mereka candu pornografi, gaya hidup free sex. Ketika mereka jadi pemimpin, jadilah mereka pemimpin yang cerdas, tapi mereka cerdas tapi tak bermoral. Makanya kan perhatian negeri ini terhadap keluarga termasuk kita sangatlah rendah. Padahal kalau dihitung masalah anak-anak yang sekarang pusing kita mikirin ya, bermula dari mana? Dari keluarga. Coba tanya anak-anak yang pakai narkoba itu, kenapa sih lu pakai narkoba? Kan nggak mungkin mereka jawab, ya soalnya sistem ekonomi kita kan kapitalis. Nggak mungkin mereka jawab itu. Kenapa sih lu suka nonton film porno? Ya kan politik kita demokrasi. Enggak ada hubungannya sama ekonomi sama politik. Mereka kalau ditanya kenapa kamu begini, jawabannya singkat, Nabi menohok, keluarga gua berantakan. Gua punya bapak tetapi yatim, gua punya ibu tetapi piatu, gua punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Dan inilah hampir sebagian besar anak-anak kita mengalaminya. Maka malam ini mudah-mudahan kita rutin mengkaji bagaimana pesan Umar kepada salah satu anak muda yang mau nikah, yang mungkin kita tidak mengikuti nasihatnya Umar waktu dulu nikah. Suatu hari datang seorang anak muda mau nikah, berkata kepada Umar, "Ausini ya Amirul Mukminin, beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin." Apa kata Umar kepadanya? Tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu menjalani rumah tangga. Jadi Umar justru menasihati pelajarilah ilmunya sebelum kamu rumah tangga. Sementara sebagian kita dulu waktu nikah, mungkin termasuk saya, modal nikah tuh cuma 2. Tabungan udah cukup nyewa balai Kartini gitu kan, yang agak gedean gitu. Yang kedua, sudah siap calonnya, semangat udah ada. Itu doang. Sehingga awal mula rumah tangga bulan madu, lama-lama bulan racun. Anak baru kecil kelihatan, ya Allah imut banget, udah gede, ya Allah amit banget gitu, amit. Kenapa demikian? Ternyata karena kita nggak punya ilmu. Ketiadaan ilmu inilah yang dikecam dalam segala hal sebagai pangkal dari kerusakan. Karena banyak orang karena nggak punya ilmu melakukan yang kita kenal malpraktek. Malpraktek. Rasulullah bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak paham ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Makanya ternyata semua peran dalam Islam harus punya ilmu. Sehingga ilmu inilah pembeda antara profesional dengan amatiran. Sementara tugas seorang muslim, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala urusan. Ternyata profesional itu tuntutan dari Islam, bahwa dalam segala urusan wajib profesional. Bukan sekadar engkau jadi wartawan, jadi artis, jadi atlet, jadi karyawan, jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, profesional. Tapi giliran jadi bapak dan ibu, jadi suami istri, enggak profesional. Makanya ketika rumah tangga dijalani dengan prinsip amatiran, berantakan. Apa prinsip amatiran? Coba-coba walau nggak ada ilmunya. Walau nggak ada ilmunya. Makanya sebagian besar kita, termasuk saya, lagi nampar diri dulu waktu nikah, ternyata nggak mengikuti wasiatnya Umar. Ya, dulu KUA ada pelatihan, nggak tahu ya nasihat pranikah, tapi kan formalitas doang. Ya, yang penting daftar selesai. Datang nggak? Nggak ada yang datang. Ada yang datang. Coba saya tanya, pembekalan KUA ada yang datang? Datang? Nggak ada. Padahal ada katanya undang-undangnya, katanya. Kita nggak bekali. Makanya ada yang baru rumah tangga nikah cerai. Karena lupa apa yang harus kita cari. Itu bab baru, bab menjadi suami istri, belum bab nanti bagaimana jadi bapak dan ibu. Banyak banget PR-nya. Makanya salah satu pembahasan pokok, kita harus tahu, jalanilah rumah tangga ini dengan profesional, dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, insya Allah kita menjalani rumah tangga ini dengan cara yang benar. Bagaimana memulainya? Salah satu pembahasan pokok dalam menikah atau berumah tangga itu bagaimana memahami esensi dari segala problematika rumah tangga.
Ustadz, suami saya kenapa ya udah nggak sayang lagi? Satu. Ustadz, kenapa sih istri saya ini ngomel-ngomel mulu, kasar banget sekarang? Dua. Ustadz, kenapa ya kok dia kok deket banget sama teman SMA-nya? Tiga. Anak saya itu candu banget gadget, sholatnya udah males-malesan. Empat. Ya Allah Ustadz, mertua saya rese banget ya, banyak banget ngaturnya, bingung saya. Lima. Enam. Ya Allah Ustadz, tuh ipar kalau bisa jangan tinggal di sini, apa ya? Bikin masalah aja, ribut saya sama ipar. Enam. Tuh. Dari semua masalah rumah tangga yang ujung-ujungnya sayang udah nggak sanggup lagi, cerai. Dari semua masalah itu ada satu yang menjadi akar kenapa itu muncul. Kenapa muncul masalah yang membuat kita akhirnya karam? Karena hilangnya keberkahan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, dan doa inilah dasar kita menjalani pertama kali berumah tangga. Siapa yang memahami makna doa ini, maka dia mencari awal-awal rumah tangga dengan cara benar. Rasul kalau berumah awal orang nikah apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan untuk kalian dan semoga kalian dikumpulkan dalam kebaikan, berkah. Suatu hari Aqil bin Abi Thalib disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dia menikahi seorang wanita dari Bani Jushaym. Saat dia menikahi wanita dari Bani Jushaym, tiba-tiba datang kaumnya mengucapkan selamat, dan ucapan selamat kaumnya ini dibenci sama Aqil karena Rasulullah tidak menyukainya. Ini beliau katakan sebagai doa orang-orang jahiliyah. Apa yang diucapkan kaumnya pada saat seseorang menikah? Umumnya kaumnya mengatakan kepada orang baru nikah dengan doa birrifa'i wal banin, birrifa'i wal banin, semoga rukun dan banyak anak ya, semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Sebagian kita masih kayak gini ya. Ini ternyata doa jahiliyah, hukumnya bukan haram. Para ulama tidak mengatakan haram, semua doa baik, tapi makruh. Maksudnya apa? Rukun dan banyak anak, bukan itu dasarnya. Maka berkata Aqil, la taf'al bidzalik, jangan lakukan itu, jangan ngomong begitu, saya nggak suka. Kemudian kami bilang, terus kami harus mengucapin apa? Ucapkanlah yang diajarkan Rasul, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Atau yang tadi sudah saya ucapkan, barakallaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini dalam riwayat yang lain. Jadi Aqil mengkritik kebiasaan kaumnya yang doanya itu hanya mengucapkan kalimat yang tidak memasukkan keberkahan. Kenapa bukan rukun dan banyak anak? Karena rukun dan banyak anak cita-cita kita, tapi rukun kalau nggak berkah maka awal petaka. Yang penting kan kita nggak ribut, salah. Abu Lahab sama istrinya rukun. Abu Lahab sama istrinya itu kalau kata anak zaman now the best couple. Kemana-mana gandengan tangan Pak, mesra banget. Bikin yang belum jadi pengen, yang udah jadi pengen lagi gitu. Ngelihat mesra. Suatu hari ketika Rasulullah melewati rumah mereka, berkatalah istrinya Ummu Jamil, suamiku, kalau nanti Muhammad lewat lagi depan rumah kita, lihat aku lempari dia dengan kotoran onta. Maka sang suami alias Abu Lahab berkata, duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. So sweet. Relationship goals. Romantis nggak? Rukun nggak? Rukun. Tapi lihat ujung dari rumah tangga ini. Saya naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, begitu juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Rukun sih rukun, tapi ujung kehidupannya nyemplung ke neraka, ngeri banget. Makanya bukan rukun dulu, berkah dulu. Kalau konflik ada berkah, naik kelas, makin cinta, makin mesra. Seperti dialami baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribut sama istrinya pernah, sama istri yang seperti Aisyah bahkan pernah terjadi tragedi yang luar biasa ketika fitnah bermunculan disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy bekerja sama orang munafik, ya, menyebarkan kisah hadithul ifki, kisah yang dibuat-buat tentang perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan sahabat bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Wah, ini ya bigos di kota Mekah tuh cepet banget nyebar, ya, lambe turahnya banyak tuh, cepet tuh. Rasul batinnya sebagai laki-laki gak terima, akhirnya dicuekin tuh Aisyah, sampai Aisyah merasa bumi ini terhimpit, ribut mereka, mau marah bingung. Akhirnya Aisyah izin tinggal sama ayahnya dulu, nggak enak tinggal sama suami, tapi ya kalau anak zaman now dibilangnya dikacangin, ya, kalau kacang gurih, dikacangin perih.
kayak nggak mau pergi, ribut. Tapi ujung dari kisah mereka justru happy ending. Ketika Allah menurunkan ayat mentazkiyah bahwa Aisyah sosok yang suci, at-thayyibah lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat, itu salah satu sabab nuzulnya, maka ini menjadi sebuah hujah. Sehingga Rasulullah pun tahu istrinya bebas dari tuduhan tersebut, mesra lagi, justru makin akrab, makin cinta. Aduh, yang kemarin itu salah paham. Tuh, kalau berkah, karena berkah. Banyak anak banyak tapi nggak berkah, maka ujung-ujungnya jadi penyebab stroke pertama orang tua. Stres banget kalau pulang. Ada klien saya yang kalau mau pulang kantor anaknya 3 selalu nelpon saya dulu, minta sugesti dulu. Ustadz, aduh, kira-kira laporan apa lagi dari tetangga nih Ustadz, ya Allah. Nah, pertama kemarin habis nabrak orang jalan tol. Itu anak kedua, dia habis dikeluarin dari sekolah. Yang anak ketiga habis nyolong mangga tetangga. Ada aja laporan, stres. Deg. Karena nggak berkah, bukan banyak anaknya, berkahnya dulu. Karena kalau nggak ada anak pun, lihat Rasulullah dengan Aisyah tak ada anak, Rasulullah dengan Hafsah tak ada anak, Rasulullah dengan Saudah tak ada anak. Rasulullah hanya punya anak dari 2 istrinya, Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Di luar istri yang lain tak ada anak, tapi rumah tangga mereka berkah. Jadi berkah itulah yang harusnya dicari. Karena kalau anak itu berkah, Masya Allah, itu menjadi investasi termahalnya orang tua. Di dunia kita dapat DP-nya, kebahagiaan di masa tua. Siapa yang ingin berinvestasi, investasi terbaik bagi kita itu adalah anak yang soleh. Di masa tua dijamin mendapatkan kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Ada ibu dan bapak yang kerja pontang-panting, ya, sampai meninggalkan anaknya. Saya ketika ditanya, kenapa sih Pak kerja begini amat? Demi masa depan saya, Pak Ustadz. Saya nanti di masa tua kan gak pengen ngerepotin anak-anak, jadinya saya harus kerja. Pemahaman yang salah. Kenapa? Karena anak soleh tak pernah merasa dibebani ketika orang tuanya sudah tua.